Tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Helvetia menggerebek gang keluarga di Jalan Kelambir 5 lantaran kerap jadi lokasi penyalahgunaan dan transaksi narkoba. Petugas bahkan terguling di bantaran sungai hingga bergumul di tumpukan sampah saat menangkap pengedar narkoba yang berusaha kabur. Meski terus mendapat perlawanan, polisi akhirnya menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti. Petugas juga menangkap seorang wanita yang juga diduga pengedar narkoba. Diamankan 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan, dengan proses undercover buy. Kemudian juga diamankan beberapa barang bukti, beberapa paket sabu dan alat hisap sabu. Polisi masih mendalami keterangan 2 pelaku yang ditangkap untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang ibu di Pandeglang tega membunuh bayi yang baru dilahirkan. Pelaku menghabisi buah hati karena keluarga ibu tersebut melarangnya untuk hamil lagi. Warga dikejutkan dengan penemuan jenazah bayi di kamar mandi rumah kontrakan di Kampung Juhud, Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Jasad baru lahir ini ditemukan dengan tanda-tanda bekas jeratan di lehernya. Polisi kemudian menangkap ibu kandung korban. Pelaku tega membunuh bayinya karena keluarga melarang pelaku hamil lagi. Pelaku sebelumnya sudah beranak 5 dengan kehidupan ekonomi serba kekurangan. Pak, saya bukan membunuh anak sendiri, Bapak. Maafin saya ya, sama semua. Saya kasihan, Pak, dari dulu saya hamil, udah anak ke-4 ya. Saya diomelin sama orang tua, kata orang tua saya gak usah hamil lagi, Cina kamu kalau hamil lagi. Saya ngakuin saudara sama saudara sama siapa. Dari hasil pemeriksaan, selama mengandung, pelaku merahasiakan kehamilan dari keluarganya. Pekerjaannya selama ini menjual kopi keliling dan anaknya pun sudah ada 5 orang. Kemudian juga merasa takut apabila bayi ini lahir, takut diketahui oleh pihak keluarga. Karena hubungan gelap, terbebani. Karena kan ada beberapa anaknya juga udah dititipkan ke orang lain, jadi masalah terbebani ekonomi sempat diperingatkan jangan sampai hamil lagi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Didorong bisikan gaib, seorang pria di Brebes, Jawa Tengah tega membunuh istrinya. Pelaku mencekik korban saat tertidur hingga tewas. SA, wanita 28 tahun ini harus peregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Korban dibunuh di kamar tidur rumahnya di Desa Rengas, Bandung, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi. Korban dicekik suaminya saat sedang tidur. Usai membunuh korban, pelaku kemudian menyerahkan diri dan mengaku kepada saudaranya. Sementara kakak korban menyebut pelaku tengah menjalani perawatan sejak 2 tahun lalu karena gangguan jiwa. Ada gangguan jiwa atau apa, Bu? Sarafnya. Sudah berapa lama untuk mengalami kayak gitu? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih. Tapi selama ini belum pernah terjadi kayak gini, Bu, melukai istrinya gitu. Orang kemarin aja habis ngobrol sama istrinya. Nggak ada acara berantem. Usai menerima laporan warga, polisi langsung mengamankan pelaku dan melakukan olah TKP. Polisi juga membawa sejumlah alat bukti ke Satreskrim Polres Brebes. Meninggal dunia. Kemudian kami lakukan olah TKP dengan melibatkan pihak medis juga, dan pada diri korban ditemukan beberapa luka cekikan di leher, dan korban sudah dinyatakan dalam keadaan meninggal dunia oleh medis kurang lebih 8 jam pada saat. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendengar bisikan gaib saat membunuh istrinya. Pelaku diketahui sering mengkonsumsi obat penenang yang didapat dari dokter di Bogor. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Seorang pria mengaku sebagai pegawai jasa marga berkencan dengan belasan janda, dokter, dan bidan. Pelaku berhasil membawa kabur sejumlah uang, mobil, dan harta korbannya dengan total ratusan juta rupiah.
Anda masih ingat dengan film fenomenal berdasarkan cerita kisah nyata tentang aplikasi kencan daring dengan judul The Tinder Swindler? Pura-pura jadi taipan berlian kaya raya, pria ini merayu banyak wanita secara online dan meraup jutaan dolar dari banyak perempuan. Nah, di Indonesia juga sama nih, tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Sony Andriawan, warga Kaliwates, Jember ini diringkus petugas Polres Ponorogo karena diduga berhasil menipu seorang dokter muda yang dikenalnya melalui kencan daring Tinder. Selain pelaku, polisi juga menyita mobil milik korban sebagai barang bukti. Sebelumnya, pelaku mengaku sebagai karyawan pegawai jasa marga, berkenalan dengan korban di aplikasi kencan dan perjodohan Tinder. Setelah berkenalan, korban kencan dengan tersangka dan menginap di Hotel Gajah Mada Ponorogo. Selanjutnya, pelaku meminjam mobil tersangka dan kabur. Korban melapor ke polisi dan pelaku berhasil ditangkap. Hasil penyidikan, korban ternyata sudah berulang kali melakukan penipuan dengan modus yang sama. 15 janda, bidan, dokter, dan perempuan jomblo. Modusnya berkenalan, kencan, dan harta korban dikuras. Kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. PDKT berapa lama itu? 15 hari, 20 hari. Dari awalnya dari aplikasi itu semua? Aplikasi apa? Tinder? Lawan jenis apa? Ada Mbak Luntur. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Setelah kegiatan pertemuan, besok paginya, karena tersangka ini mau izin pinjam kendaraannya, pelapor ataupun korban ini maka diberikan pinjaman mobil, tetapi setelah itu dibawa lari. Polisi masih mendalami kasus penipuan ini dan menunggu jika ada korban lain yang melapor. Sementara pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar ditangkap karena diduga menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Samanhudi langsung digiring ke Mapolda Jawa Timur. Dengan pengawalan ketat, mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar digelandang ke Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol. Samanhudi ditangkap di sebuah pusat olahraga di Blitar. Samanhudi diduga terlibat aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada 12 Desember 2022 lalu bersama 3 tersangka NT, AJ, dan AS. Sementara 2 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Samanhudi pernah ditahan KPK dalam kasus tindak pidana suap pada tahun 2018 dan divonis penjara 4 tahun 4 bulan oleh Pengadilan Tipikor. Menangkap mantan Wali Kota Blitar dalam keterlibatan kasus pencurian kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota. Ya. Jadi ditegaskan dengan fakta dan bukti-bukti, alat bukti yang ada dan fakta hukum yang kita peroleh dan kita yakini sehingga kita memastikan yang bersangkutan ini sebagai tersangka dalam perkara pencurian kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Sementara motif keterlibatan mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi dalam perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso masih didalami oleh kepolisian. Saat ini M. Samanhudi masih menjalani pemeriksaan. Ia dikenakan pasal 365 Junto pasal 56 ayat 2 KUHP berkaitan tentang membantu kejahatan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kuat Maruf dan Ricky Rizal menghadapi replik dari jaksa penuntut umum. Jaksa menjawab nota pembelaan atau pledoi keduanya.
Kuatma'ruf kembali menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menolak pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa Kuatma'ruf dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jaksa juga menilai nota pembelaan yang disampaikan Kuatma'ruf pada sidang sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Jaksa meminta agar Kuatma'ruf tetap dihukum pidana penjara 8 tahun. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Kuatma'ruf. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menolak pledoi atau nota pembelaan terdakwa Ricky Rizal. Dalam repliknya, jaksa menyinggung soal pertemuan antara Ricky Rizal dengan Verdi Sambo. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut keliru, tidak benar. Karena pada dasarnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan sendiri memang tidak ada permasalahan antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan korban. Namun, walaupun tidak ada permasalahan dengan korban, tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah berlaku tertutup terhadap korban tentang rencana yang akan dilakukan oleh saksi Verdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati, termasuk tindakan mengamankan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang ternyata tindakan pengamanan senjata api tersebut adalah salah satu bagian dari rangkaian rencana tersebut dan menjadi hubungan kausalitas langsung dan tindakan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut, karena senjata api itu yang membuat korban tidak bisa melakukan perlawanan dan senjata api tersebut juga yang digunakan untuk membuat skenario atau cerita rekayasa dengan judul peristiwa tembak-menembak di rumah Duren 346. Verdi Sambo ketika berada di rumah Saguling 3 meminta senjata HPAS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Hal ini tersebut menandakan ada hubungan antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan saksi Verdi Sambo pada tanggal 7 Juli 2022. Jaksa meminta agar hakim menyatakan Ricky Rizal bersalah sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP Jungto 55 ayat 1 KUHP. Jaksa juga menilai argumen kuasa hukum yang menyatakan Ricky tidak mengetahui rencana pembunuhan merupakan dalil yang sesat dan keliru. Enam terdakwa obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Yosua menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum kemarin. Arif Rahman Arifin dituntut 1 tahun penjara, sementara Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara. Enam terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni terdakwa Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, Agus Nur Patria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Persidangan digelar secara maraton untuk mempersingkat waktu persidangan. Jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta denda 10 juta rupiah terhadap Arif Rahman Arifin, lantaran terbukti secara sadar merusak sistem elektronik DVR CCTV untuk menutupi fakta di balik kasus kematian Brigadir Yosua. Adapun hal-hal yang meringankan hukuman Arif Rahman, yakni terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri di masa mendatang. Sementara itu terhadap terdakwa Cuk Putranto, jaksa menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, lantaran terbukti secara sadar menghalang-halangi proses penyidikan dan menutupi fakta di balik kematian Yosua.
Jaksa beralasan menjatuhkan kurungan penjara 2 tahun lantaran terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Selain itu, terdakwa Agus Nurpatria dituntut pidana 3 tahun lantaran perbuatannya dinilai memenuhi unsur pasal dakwaan, yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa menilai perbuatan Agus yang memerintahkan anak buahnya mengamankan DVR CCTV yang merupakan barang bukti krusial dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua tanpa dilengkapi surat tugas yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 3 tahun kepada Agus Nurpatria. Informasi lain pemirsa, 3 partai politik PKS, Nasdem, dan Demokrat menggelar pertemuan di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta. Ketiganya mendukung Anies maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim kecil berisikan 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, menggelar pertemuan di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan elit 3 partai ini membahas rencana koalisi perubahan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Ketiganya bahkan sudah menyatakan satu frekuensi untuk mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Kini ketiga partai tengah bersiap bersama-sama untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update, dan guyup, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama. Partai Nasdem mengaku terus menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS serta membuka peluang sebesar-besarnya bagi partai lain yang ingin bergabung. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang berharap bahwa ketiga partai ini segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan dan tengah menunggu deklarasi 20% sebagai syarat dukungan. Kini tinggal PKS yang belum mendeklarasikan secara resmi agar Anies Baswedan mendapatkan tiket Capres 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Teguh Rifki mengatakan masalah waktu deklarasi merupakan proses internal partai. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Wali Kota Medan Bobi Nasution di rumah dinas Wali Kota Medan. Prabowo menemui menantu Presiden Jokowi tersebut sebagai Wali Kota Medan. Pertemuan Prabowo Subianto dan Bobi Nasution disinyalir jadi sinyal kuat dukungan Partai Gerindra untuk Bobi maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang. Prabowo juga menegaskan bahwa Gerindra merupakan partai pengusung saat Bobi Nasution maju sebagai calon wali kota di tahun 2020 silam. Prabowo menyampaikan masih cukup waktu untuk Bobi membuktikan kepemimpinannya di Kota Medan. Ya, apa harus eksplisit? Ya kita dulu juga yang mengusung beliau kan, wali kota, ya kan, dari pertama. Jadi, ya, saya kira waktu masih cukup ya untuk Pak Bobi sosialisasi ataupun memperlihatkan leadershipnya dan sebagainya. Tapi ya, kalau saya monitor ya cukup. Memperkuat bacalek dan soliditas struktural partai untuk kesiapan pemilu 2024, DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar konsolidasi wilayah. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus teras DPD Partai Perindo Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Memasuki tahun politik, Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo Jawa Timur gencar melakukan konsolidasi wilayah.
Agenda konsolidasi wilayah untuk mempersiapkan dan menjaring calon legislatif berkualitas dan mumpuni. Bagian dari persiapan daripada pemenangan yang lain, baik itu menyangkut struktur partai, saksi, maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan nanti teknis-teknis pemenangan. Konsolidasi juga dilakukan untuk memperkuat struktural dan kesiapan pengurus, kader, serta simpatisan untuk pemenangan suara partai bernomor 16 ini pada pemilu 2024 mendatang. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pesantren dan santri merupakan tulang punggung Indonesia karena berperan penting sebagai juru dakwah dan penjaga moral masyarakat. iNews, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan juga PT Sasa Inti bekerja sama menyehatkan umat serta memajukan pesantren. Kolaborasi antara iNews, PBNU dan PT Sasa Inti ini digelar di kantor PBNU Jakarta Pusat. Ketiga lembaga ini berkomitmen menyehatkan umat dan memajukan pesantren. Salah satunya dengan meluncurkan produk baru, sehat, halal, dan penuh nutrisi. Dengan kandungan omega-3, sejumlah produk Sasa berperan menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, mata, kulit, dan tentunya kecerdasan otak. Sasa punya kegiatan peduli pesantren untuk bulan Ramadan ini dan akan menggelar program yang melibatkan 100 pesantren di seluruh Indonesia berupa perbaikan sejumlah fasilitas infrastruktur di pesantren-pesantren itu. Ya, ini saya kira merupakan kegiatan yang bagus dan cukup besar manfaatnya bagi pesantren-pesantren. Ini dimulai dengan tablik akbar karena ini juga menjelang Ramadan. Kita akan melakukan safari Ramadan ke pesantren-pesantren di Jawa, di beberapa kota di Indonesia, khususnya di Jawa. Dan selain menyambut Ramadan, ini juga salah satu wadah kami untuk memperkenalkan produk kami, yaitu Sasa Santan Omega 3, di mana adalah satu-satunya santan di Indonesia yang dengan vitamin dan fortifikasi, yaitu Omega 3. Karena itu adalah merupakan bagian dari visinya Sasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Inovasi yang telah dilakukan PT Sasa Inti untuk tetap peduli terhadap kesehatan masyarakat, yaitu dengan saat ini Sasa sudah melakukan fortifikasi hampir di seluruh produk Sasa. Misalnya tepung bumbu Sasa sudah kita fortifikasi dengan vitamin B2, B9, zat besi, zinc, dan serat pangan. Kemudian untuk yang Nahdlatul Ulama, pondok pesantren, dan santri itu merupakan bagian penting di Indonesia. Kita ingin berkontribusi dengan membuat santri lebih sehat. Kerjasama yang saat ini kita lakukan dengan Nahdlatul Ulama ini merupakan salah satu bentuk dari corporate social responsibility Sasa. Mendukung komitmen tersebut, iNews pun akan menggelar tablik akbar menjelang bulan Ramadan yang digelar di Probolinggo, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Dari Jakarta, Putu Bagus, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Api membakar gedung apartemen di Los Angeles, Amerika Serikat. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut.